Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rela Nusabila dari kelas 1211 ingin menjelaskan materi tentang respirasi. Respirasi adalah proses menghasilkan energi dengan memecah molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Respirasi dibagi menjadi dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob adalah reaksi yang memerlukan oksigen untuk menghasilkan energi. Reaksi sederhana dari respirasi aerob yaitu C6H12O6 plus 6O2 menjadi 6H2O plus 6CO2 plus 36 atau 38 ATP. Reaksi aerob sendiri memiliki 4 tahapan. Yang pertama yaitu glikolisis, adalah proses pemecahan glukosa yang terjadi di sitoplasma. Hasil dari tahapan glikolisis adalah 2 asam pirufat, 2 NADH, 2 ATP, dan 2 H2O. Lalu, tahapan selanjutnya adalah dekarboksilasi oksidatif atau DO. DO merupakan reaksi pengubahan molekul asam pirufat menjadi asetil CoA yang terjadi di matriks mitokondria. Hasilnya yaitu 2 asetil CoA, 2 NADH, dan 2 CO2. Lalu tahapan yang ketiga yaitu siklus Krebs yang menggunakan 2 asetil CoA yang tersisa dari tahapan sebelumnya. Siklus Krebs juga terjadi di dalam matriks mitokondria. Hasil dari tahapan ini adalah 6 NADH, 2 FADH2, 2 ATP, 4 CO2. Dan tahapan terakhir dari respirasi aerob adalah transport elektron. Pada tahap ini, NADH dan FADH yang dihasilkan dari tahapan sebelumnya akan membebaskan energi tinggi pada saat melepas ATP dan H+. Transport elektron terjadi di bagian krista atau membran dalam mitokondria. Hasil dari transport elektron yaitu 1 NADH, 1 FADH2, dan H2O. Selanjutnya, respirasi anaerob adalah suatu proses pembebasan energi yang tersimpan dalam bahan bakar organik tanpa menggunakan oksigen. Respirasi ini hanya terdiri atas 2 tahapan reaksi yaitu glikolisis dan transport elektron. Respirasi anaerob atau biasa disebut sebagai fermentasi dibagi menjadi 2, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Fermentasi alkohol adalah proses perubahan glukosa dan fruktosa menjadi etanol dan karbon dioksida. Mekanisme reaksi fermentasi alkohol yaitu 1. Glukosa diubah menjadi asam pirufat melalui tahapan glikolisis. 2. Asam pirufat melepaskan CO2 menjadi asetaldehida yang kemudian direduksi oleh NADH sehingga menghasilkan etanol, dan NAD+ masuk kembali ke dalam reaksi glikolisis. Di sini asetaldehida berperan sebagai aseptor elektron. Hasil fermentasi alkohol setiap satu molekul glukosa yaitu 2 etanol, 2 CO2, dan 2 ATP. Reaksi sederhana dari fermentasi alkohol adalah C6H12O6 menjadi 2C2H5OH plus 2 CO2 plus 2 ATP. Selanjutnya, fermentasi asam laktat adalah proses pemecahan glukosa dengan bantuan bakteri tertentu. Untuk menghasilkan asam laktat, mekanisme fermentasi asam laktat adalah glikolisis mengubah glukosa menjadi asam pirufat dengan direduksi oleh NADH sehingga membentuk asam laktat dan melepaskan NAD+ untuk masuk kembali ke glikolisis. Di sini asam pirufat berperan sebagai akseptor elektron. Hasil fermentasi asam laktat yaitu 2 asam laktat dan 2 ATP. Reaksi sederhana fermentasi asam laktat adalah C6H12O6 menjadi 2C3H6O3 plus 2 ATP. Selanjutnya, perbedaan fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat yaitu 1. Fermentasi alkohol terjadi pada sel jamur untuk pembuatan tapai dan minuman anggur. Sedangkan fermentasi asam laktat di sel otot hewan dan manusia, eritrosit, serta bakteri atau jamur dalam pembuatan keju dan yogurt. 2. Akseptor elektron pada fermentasi alkohol adalah asetaldehida, sedangkan fermentasi asam laktat adalah asam pirufat. 3. Hasil akhir dari fermentasi alkohol adalah etanol, sedangkan fermentasi asam laktat adalah asam laktat itu sendiri. Perbedaan respirasi aerob dan Perbedaan respirasi aerob dan anaerob adalah 1. Respirasi aerob memerlukan oksigen, sedangkan respirasi anaerob tidak.
2. Sel yang melakukan respirasi aerob adalah sebagian besar organisme, sedangkan respirasi anaerob dilakukan oleh sel bakteri, ragi, eritrosit, dan sel otot. 3. Jumlah energi yang dihasilkan respirasi aerob yaitu 38 ATP, sedangkan anaerob hanya 2 ATP. 4. Produk dari respirasi aerob yaitu CO2, H2O, dan ATP. Sedangkan pada respirasi anaerob menghasilkan asam laktat dan ATP pada fermentasi asam laktat, dan etanol, ATP, dan CO2 pada fermentasi alkohol. 5. Respirasi aerob terjadi di sitoplasma dan mitokondria, sedangkan respirasi anaerob hanya terjadi di sitoplasma. 6. Tahapan pada respirasi aerob yaitu glikolisis DO, siklus Krebs, dan transfer elektron, sedangkan respirasi anaerob hanya glikolisis dan transfer elektron. 7. Akseptor elektron dari respirasi aerob adalah oksigen, sedangkan anaerob berupa asam pirufat pada fermentasi asam laktat dan asetaldehida pada fermentasi alkohol. Sekian dari saya, terima kasih, mohon maaf jika ada salah, karena saya hanya manusia biasa. Kepada Pak Adam, sarannya.